101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda pagi hari ini Smart Listeners? Anda yang beraktivitas untuk pagi hari ini semoga tetap semangat ya untuk melaksanakan segala kegiatan Anda hingga tuntas nanti. Ya, Smart Listener, PPKM kembali diperpanjang untuk wilayah di luar Jawa Bali termasuk Sulsel khususnya di Makassar diperpanjang dari 24 Agustus hingga 6 September 2021. Nah, selama pemberlakuan PPKM level 4 di Makassar, ini tentu berdampak terhadap semua sektor usaha. Pendapatan masyarakat ya, kalau kita lihat itu banyak karyawan yang dirumahkan, kemudian di PHK, sulit untuk mencari nafkah. Nah, Smart Listeners, untuk meringankan beban masyarakat selama pandemi, pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan sosial atau perlindungan sosial. Nah, seperti apa jenis bantuan yang diberikan, kemudian seperti apa mekanisme pemetaan juga pengawasannya di lapangan. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener sudah ada di studio tamu-tamu spesial saya. Untuk pagi hari ini terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Saya sapa dulu. Di sini saya mengucapkan selamat datang dulu kepada beberapa narasumber saya. Sekali lagi yang sudah hadir di studio saya sapa dulu. Di sini ada Ibu Rusmayani Majid MSP PLT Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Baik. Dan juga di sini selamat datang saya ucapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Terima kasih Iya. sudah hadir di studio. Saya kira banyak kesibukan untuk pagi hari ini, tapi terima kasih untuk kesediaannya hadir di bersama kami pagi hari ini, Ibu Maya dan juga Bapak Dwi. Baik, ya, dan Smart Listener, kami informasikan juga untuk pagi hari ini kita live ya secara tentunya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan tentunya Anda yang ingin bertanya juga silakan itu bisa mengirimkan pertanyaannya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Untuk pagi hari ini topik yang kita bahas mengenai pemetaan bansos di Kota Makassar ya. Baik, sebelum saya ngobrol ya bersama Bapak Dwi Irbaya Sandra, saya mohon izin dulu Pak, saya ke Ibu Maya dulu. Iya. Ibu Maya, kalau kita lihat ya saat ini selama pandemi COVID-19 ini ya, selama pemberlakuan PPKM ya, tentu ini berdampak ya terhadap kondisi sosial Kota Makassar. Nah, mungkin Ibu Maya ini bisa memberikan sedikit gambaran, Ibu, kondisi sosial masyarakat Kota Makassar selama pandemi COVID-19 ini seperti apa? Silakan. Kalau kita berbicara menyangkut dampak dari COVID-19 ini terhadap masyarakat Kota Makassar, memang ya sangat terdampak ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kemudian banyak warga-warga kita yang yang tenaga kerja seperti buruh dan sebagainya itu kehilangan pekerjaan. Sehingga kami melihat bahwa pemerintah kota sesuai dengan instruksi Mendagri bahwa dianjurkan kepada pemerintah kota untuk membantu warganya yang terkena atau terdampak dari COVID-19 ini. Bu, tentunya untuk meringankan beban ya dari masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, ini kan dari pemerintah pusat itu adanya perlindungan sosial ya, yang tentunya itu dilakukan juga turun ke daerah-daerah. Ini seperti apa implementasinya di daerah-daerah, Ibu Maya? Sayangnya bantuan-bantuan dari pusat itu kebanyakan tidak melibatkan dinas sosial, tapi langsung misalnya langsung lewat kantor pos atau BRI seperti itu. Jadi akhirnya banyak data-data fiktif yang didapat di bawah karena seperti itu tidak melibatkan dinas sosial sendiri gitu. Nah, terkait dengan bansos COVID-19 untuk APBD ini, nah itu yang menjadi perhatian kami. Baik, untuk saat ini pemerintah Kota Makassar adanya program bantuan sosial, Bu ya. Mungkin bisa sedikit gambaran dari Ibu Maya, seperti apa bantuan ini, Bu?
Bantuan sosial ini direncanakan akan 100.000 paket ya. 100.000 paket. Tapi dari data yang ada, yang terverifikasi, jadi ada kurang lebih 91.000 sekian data yang ada dari RT RW se-Kota Makassar yang masuk ke Dinas Sosial. Kenapa sampai datanya dari bawah? Karena kita beranggapan bahwa RT RW lah yang sangat mengetahui kondisi masyarakat mana yang terdampak di wilayahnya. Itu mereka usulkan ke kelurahan, kemudian naik ke tingkat kecamatan dan akhirnya terverifikasi di Dinas Sosial. Jadi kami memverifikasi data tersebut yang 91.000 itu kita verifikasi yang mana-mana saja dari mereka yang tidak pernah menerima PKH, tidak pernah menerima BST, tidak pernah menerima BPNT. Dan ada juga data-data DTKS yang belum sama sekali pernah menerima bantuan sejenis. Jadi itu yang kita verifikasi, termasuk juga dengan nomor NIK-nya dan KTP-nya, seperti itu. Jadi memang usulan dari bawah yang kita verifikasi di tingkat atas. Akhirnya setelah diverifikasi, untuk tahap pertama Pak Wali Kota telah meng-SK-kan kurang lebih 70.488 KK. Ibu, kalau pada saat memverifikasi, Bu, itu apa saja yang menjadi persyaratan di sini, Bu? Jadi kami sandingkan data-data, apakah mereka belum pernah menerima PKH, kemudian BST, kemudian BPNT, itu yang kami sandingkan. Kemudian kita juga melihat data DTKS yang mana-mana saja yang namanya masuk DTKS tapi belum pernah menerima bantuan sejenis. Itu yang menjadi acuan kami. Sehingga memang kami sangat berhati-hati dan kesannya lambat ya. Karena kita betul-betul memverifikasi data-data yang ada dari bawah, sehingga kami berupaya tidak akan terjadi tumpang tindih antara bantuan yang pernah diterima dari pusat dan bantuan yang diterima dari APBD. Jadi double gitu ya bantuan? Iya, nggak boleh ada double. Nggak boleh double ya. Iya. Harus diberikan kepada yang lain ya. Iya, betul. Ibu Maya, selama proses verifikasi ini, Bu, tantangan atau masalah-masalah apa saja yang ditemui selama ini, Bu? Banyak sekali ya, karena data yang masuk ke kita pikir udah terverifikasi dari bawah juga. Karena kita sudah sampaikan ke bawah bahwa tolong didata masyarakatnya yang belum pernah menerima bantuan sejenis. Tapi banyak juga masyarakat yang tidak jujur. Ketika ditanya mengatakan bahwa kita tidak pernah menerima bantuan, padahal sebenarnya dia sudah pernah menerima bantuan. Inilah yang kemudian kita kembalikan lagi ke bawah untuk diverifikasi ulang di tingkat bawah, sehingga data bersih yang kami dapatkan betul-betul clear gitu datanya. Kita cleansing datanya gitu ya. Oke, tentu ini juga di cross check juga di pihak kecamatan, Ibu ya. Pasti. Ini selama ini bagaimana komunikasinya, Bu? Kemarin kan masih camat yang lama ya, jadi kita berkomunikasi dengan baik. Datanya itu bolak-balik. Udah kita terima, diverifikasi, ada yang salah dibalikin lagi. Dilihat lagi, dibawa, dibalikin lagi ke kita. Dan kami berupaya bahwa data-data yang tertolak itu bisa disampaikan ke masyarakatnya. Dengan kata lain, nama-nama yang akan menerima itu ditempel di kelurahan. Jadi diumumkan juga, Bu ya? Diumumkan juga ya. Oke, jadi kalau semua yang lulus verifikasi itu nama-namanya akan diumumkan begitu, Bu? Iya, diumumkan. Itu sampai batas kapan, Bu? Kemarin, sekarang kita masih memverifikasi lagi untuk tahap kedua. Jadi tahap pertama sudah selesai. Tahap pertama pembagiannya belum selesai, pendistribusiannya belum selesai, tapi datanya sudah selesai. Kemudian kami juga menyampaikan ke tingkat kecamatan, kelurahan bahwa tolong disisir lagi masyarakatnya yang betul-betul berhak untuk menerima yang belum masuk ke data kami. Karena kemarin persyaratan itu satu RT RW hanya 20 KK, sehingga mungkin saja kalau yang kami lihat satu RT RW itu ada yang kurang dari 20, apalagi mungkin kalau di kelurahan RT RW yang
masyarakatnya berpenghasilan menengah ke atas. Tapi ada juga RT RW yang harus 20 tapi kenyataannya mereka butuh lebih dari 20. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, makanya untuk tahap kedua kita suruh menyasar lagi. Tetap kami akan sandingkan lagi, di cleansing lagi datanya. Sehingga nanti di tahap kedua kita bisa salurkan. Kenapa sampai kita tidak menunggu sampai 100.000? Karena kapan kami menunggu sampai 100.000 akan lama. Mau dimulai penyaluran ini masyarakat akan semakin berteriak. Ya. Jadi melalui berbagai tahapan begitu ya, melalui proses begitu. Ibu, untuk penyaluran bansos ini kan tentu ada dinas-dinas pihak-pihak terkait juga yang ikut dilibatkan begitu. Sejauh ini dinas apa saja, Bu? Pihak apa saja yang ikut dilibatkan? Jadi terkait dengan penyaluran memang murni dinas sosial ya yang menyalurkan. Kita buat tim jadi kita di kantor buat tim pendataan, terus tim pengadaan ya, kemudian ada tim distribusi dan tim pelaporan dan dokumentasi. Jadi itu timnya dari kami Dinas Pariwisata, kemudian dibantu oleh anggota dari Bapak Kasdam. Iya. Sangat kami dibantu seperti itu ya. Baik. Kita masih lanjut lagi ya Ibu Maya untuk perbincangannya. Mohon izin saya langsung saja ke Bapak Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra SOS dan Dim 1408 Makassar. Nah, tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Maya nih, Pak, seperti apa koordinasinya sama ini untuk sebagai pihak TNI ini juga ikut dilibatkan untuk pembagian bansos ini, Pak. Silakan. Iya, terima kasih yang kami hormati Bu Maya juga, Bu Kadis, rekan-rekan semuanya, salam dari kami, Pak. warga Kodim Makassar, Abulusi Batang. Santi kami Maiki Abulusi Batang. Satu keluarga kita semuanya sebenarnya. Oh gitu artinya Pak ya. Iya. Artinya begitu Pak. Artinya segitu, sebatang bambu. Jadi Abulusi Batang harus, Pak ya. Iya, Abulusi Batang. Bersama-sama. Iya. Untuk salah satunya mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat warga kita di Kota Makassar ini. Terkait dengan kegiatan bansos ini, tadi koordinasi yang sudah kita laksanakan itu sebenarnya sudah lama sekali, bahkan mulai dari awal pandemi itu, mulai dari tahun 2020 bahkan 2019 lalu, melihat perkembangannya sampai dengan waktu saat ini, sehingga dalam hal ini Bapak Wali Kota bersama jajaran pemerintah Kota Makassar memberikan beberapa bantuan sosial, yang mana leading sektornya pastinya dari Ibu Kadis Sosial ya Bu ya. Dan kita selalu melaksanakan intens koordinasi, tidak saja terkait dengan bansos ini, bahkan dari beberapa waktu yang sebelumnya, mungkin tentang kegiatan PPKM ini, sampai dengan saat ini masih berlanjut, dan kita laksanakan pengamatan, kemudian evaluasi, menyempurnakan kegiatan kita bersama, karena pada dasarnya kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama, tidak bisa kita leading sektor tersendiri, tidak. Jadi pemerintah kota, kemudian personil TNI dan kepolisian, itu kita bersama-sama bersinergi membantu dalam hal ini pemerintah kota. Termasuk kegiatan ini juga salah satu tugas dari Kodim, itu membantu pemerintah kota dalam hal penyaluran bansos ini. Ini kita laksanakan mensikapi sudah hampir setahun lebih pandemi ini, pastinya banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat kita. Apalagi mereka masih belum bisa secara optimal bekerja mencari nafkah. Dan mungkin karena tuntutan ekonomi, tuntutan keluarga, mereka sangat-sangat membutuhkan itu. Jadi ya mudah-mudahan kecil yang kita perbuat ini, penyaluran bansos ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat warga kita Kota Makassar. Baik, Pak, ini kan sudah memasuki tahap yang kedua ya, seperti diinformasikan oleh Ibu Maya tadi. Untuk tahapan pertamanya itu bagaimana Pak untuk personel yang turun di lapangan? Apa saja yang mungkin hasil pengamatannya untuk kendala yang langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu Pak? Ya, jadi tahap pertama ini sudah kita laksanakan. Kita sama-sama, Babinsa, Babin Kamtibmas, juga kawan-kawan dari pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RT, termasuk juga kawan-kawan dinas sosial
Kota Makassar ya, Iya. kita langsung turun di wilayah-wilayah. Jadi di kecamatan, misalnya kecamatan Mamajang di sini, kebetulan ada Pak Dan Ramil juga. Saya jauh-jauh hari sudah sampaikan, bantu dengan sepenuh hati ya untuk mengawal, mendampingi kegiatan penyaluran bantuan ini. Karena pastinya namanya bantuan, sifat dasar kita ini manusia, ini dikasih ini kok enggak, ini dikasih. Iya, Insya Allah nanti semuanya dikasih, tinggal menunggu data verifikasi tadi. Harapan kita bantuan ini sampai kepada warga kita yang memang benar-benar membutuhkan itu gitu. Jangan sampai nanti tadi dengan Bu Kadis duplikasi sudah dapat bantuan ini, kalau ngikuti sifat dasar manusia ya kurang, udah dikasih kurang. Nah, tapi sebenarnya ada orang lain yang mungkin sangat-sangat memerlukan itu gitu. Ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi nanti ya ikut di tahapan kedua ya. Jadi harus melalui tahapan verifikasi juga ya. Iya, semua Baik. terverifikasi. Oke. Kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya Ibu Maya dan juga Bapak Dwi. Untuk pagi ini kita sudah terhubung ya bersama dengan seorang Ibu Camat Talo ya, Ibu Aulia Arsyad ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mirza. Iya, selamat siang. Di sini ada Ibu Maya dan juga ada Bapak Dwi, Kolonel Kavaleri 1408 Assalamualaikum Bu Makassar. Kadis, Pak Dandim. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, salam sehat selalu, Komandan. tetap semangat, pantang menyerah Bu ya. Semangat Komandan. Sibuk nih, sibuk. Sibuk ya Ibu Aulia ya. Ini gimana Bu? Kemarin Lumayan. ya, bisa diceritakan dulu Bu. Gimana untuk langsung ini untuk pembagian sembako yang ada di Kecamatan Talo ini Bu Aulia. Oh iya. Hmm. Untuk di Kecamatan Talo itu jumlah yang terverifikasi penerima bansos 7.675. Jumlah yang diterima per hari Rabu kemarin 1.971, dan yang jumlah tersalur sudah 1.654, yang belum tersalur 317. Saat ini masih sementara tersalur, jadi laporan per kemarin, per hari Rabu kemarin. Tapi insya Allah yang 317 ini selesai hari ini. Terus dari sisa yang dari terverifikasi tersebut, yang belum diterima di Kecamatan Wajo itu 5.704. Begitu Mbak Mirsa. Ya. Bu, pada saat penyaluran ini kan ya, ini merupakan untuk tahap yang pertama begitu. Siapa-siapa saja yang dilibatkan di pihak kecamatan begitu, Ibu Aulia? Kenapa Mbak Mirsa kurang jelas suaranya? Siapa-siapa saja yang ikut terlibat di pihak kecamatan bersama Ibu Aulia? Oh iya. Untuk di pihak kecamatan Talo itu ada koordinator kecamatan. Jadi ada 3 orang koordinator kecamatan di Kecamatan Talo yang tugasnya di masing-masing 5 kelurahan. Untuk di kelurahan sendiri, pada saat pengambilan paket di Benteng Mart itu mereka didampingi oleh Babinsa dan Binmas di masing-masing kelurahan. Baik. Kemudian untuk pada saat proses pendataan ini, Ibu Aulia, ini gimana nih? Apakah sesuai atau bagaimana yang disetorkan dengan ke dinas sosial? Iya, memang ada beberapa dari hasil pendataan, ada yang tidak terverifikasi, ya mungkin karena memang datanya ganda, atau ada yang sudah meninggal atau sudah pindah rumah. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala soal pendataan, dan warga juga tidak ada yang protes-protes, alhamdulillah. Ya. Untuk proses pendataan sendiri itu apakah sudah memang dilakukan jauh-jauh hari atau pada saat pelaksanaan bansos ini dilakukan? Apanya Mbak Mirza?
untuk proses pendataannya Ibu Aulia, apakah memang sudah jauh-jauh hari dilakukan atau bagaimana? Ya kan sudah jauh-jauh hari diminta oleh Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan. Jadi warga memasukkan pendataan yang tidak sebagai penerima PKH atau bentuk-bentuk bantuan sosial dan lainnya yang dari Dinas Sosial. Kemudian kalau semuanya dalam satu keluarga itu ada satu bantuan atau bagaimana? Misalnya nih dalam satu rumah ya ada beberapa, ada yang Kepala keluarga. Iya, kepala keluarganya ada lebih dari satu begitu, Ibu Aulia. Itu bisa mendapatkan semuanya atau bagaimana? Atau satu saja yang mewakili? Kalau kami lihat kondisi keluarganya, kalau memang sangat layak untuk mendapatkan 2 paket bansos, kita ikut data karena kita lihat pengaruh dari pandemi ini. Kan dari pendataan kita lihat kepala keluarganya mungkin dulunya penghasilannya berapa, sekarang penghasilannya berapa pada saat pandemi. Jadi kita lihat betul-betul kondisi warga yang di lapangan. Baik, ini kan melalui tahapan verifikasi dan Ibu Aulia yang langsung turun ke lapangan. Untuk persyaratannya untuk yang bisa mendapatkan bantuan ini, Bu, mungkin bisa digambarkan lagi seperti apa? Ya. Kalau persyaratannya itu ya memang betul-betul dapat berdampak dari pandemi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, misalnya warga mungkin ada yang kerja tapi penghasilannya mungkin berkurang sejak pandemi, dan ada juga mungkin warga yang dirumahkan, ada yang di PHK dari tempat kerjanya. Seperti itu Mbak Mirza. Iya. Pada saat pembagian bansos ini kan sudah ya untuk tahapan pertama ya Ibu Aulia ya? Iya. Untuk tahapan pertama. Nah dari hasil pengamatannya seperti apa di lapangan begitu Ibu Aulia? Yang tentu ini juga bisa menjadi evaluasi untuk tahapan bansos berikutnya untuk tahap kedua begitu. Iya. Untuk di Kecamatan Wajo khususnya, alhamdulillah lancar. Kalau Bu, Maaf. Silakan. masih ingat Wajo Bu Kadis. Karena kemarin waktu pendataan tugasnya di Kecamatan Wajo, pada saat pembagian di Tallo. Maaf Bu Kadis. Iya, untuk di Kecamatan Tallo alhamdulillah tidak ada masalah. Penyalur sudah menyampaikan ke door to door ke rumah warga sebagai penerima, dan dari kantor lurah penyalur langsung menyalurkan ke rumah warga door to door, dan alhamdulillah tidak ada gejolak, tidak ada yang protes. Jadi mereka tahu kalau misalnya ada kelurahan yang jumlah paketnya 930 misalnya di Kalukubodoa, mereka paham kalau mereka tidak bersamaan terima. Jadi karena ada jadwal. Ya, jadi tidak sedikit pun ada yang protes begitu Ibu Aulia ya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Ini lurahnya satupun tidak ada yang menyampaikan protes-protes. Alhamdulillah Bu, berarti ya. Mungkin Ya. efek camat baru perempuan. Oke. Ibu Aulia, ini kan seperti diinformasikan oleh Bu Maya tadi ya. Jadi dari beberapa nama yang diusulkan yang lulus untuk tahapan verifikasi, dari Kecamatan Tallo sendiri ada tidak yang akan masuk untuk tahapan verifikasi berikutnya yang mendapatkan bansos nanti? Itu ya, sudah ada gambaran ya Bu ya, Ibu Aulia? Iya, masih ada. Kira-kira gambarannya seperti apa Ibu? Sementara ini para lurah masih sementara mendata, melihat warga yang memang sangat kena dampak ini, karena dari hasil verifikasi kemarin masih ada yang tidak memenuhi syarat, masih ada yang datanya double atau ganda. Jadi intinya masih melakukan, di bawah juga masih melakukan verifikasi sebelum dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi ulang lagi. Oke, baik. Ibu Maya dan juga Pak Dadip tadi
sudah mendengarkan ya bagaimana informasi Iya. dari Ibu Aulia yang langsung ada di lapangan gitu ya. Mungkin Mohon ada yang maaf. evaluasinya seperti apa Ibu kira-kira untuk kedepannya? Ini juga bisa menjadi masukan ya untuk Ibu Maya, Ibu Kepala Dinas Sosial. Saya kira kalau di Kecamatan Talok tidak ada masalah, Bu Mbak Mirsa, karena dari Benteng Mart ke kecamatan sendiri diterima oleh koordinator kecamatan. Petugas dari Dinas Sosial juga mendampingi pada saat paket tiba di kelurahan masing-masing. Jadi saya kira tidak ada. Pada saat itu juga penyalur diberikan berita acara untuk menyebarkan ke warga-warga, menyalurkan ke warga. Oke. Jadi untuk paketnya itu terdiri dari apa saja sih Ibu Aulia? Bisa dijelaskan lagi untuk paketnya? Isi paketnya. Iya. Beras 10 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, mie instan 15 bungkus. Itu kira-kira anggarannya berapa untuk satu paket ya? Untuk Waduh. belanja. Bukan tugasnya camat kayaknya itu, Mbak Mirsa. Nanti saya salah hitung. Mohon maaf Bu Kadis, Pak Dandim, Ya. saya tidak sempat bergabung. Harusnya saya bergabung karena saya bawahan. Iya. Sama-sama Pangkatnya paling rendah, Komandan. Enggak, sama-sama kita Bu, sama-sama kita berbuat kok. Tidak ada pangkat kalau berbuat baik itu Bu, sama. Yang paling banyak Siap. manfaatnya itu yang berguna. Siap, Komandan. Iya. Baik, dari Ibu Maya atau Pak Dandim ada yang ingin disampaikan dari penjelasan dari Ibu Aulia tadi, silakan. Yang ingin kami sampaikan bahwa paket itu tidak bersamaan datangnya ya per kelurahan. Karena memang kita mengatur jadwal. Kenapa kita harus mengatur jadwal? Karena kita tidak mau terjadi penumpukan di gudang saat pengambilan dan kehati-hatian kami gitu dari menghitung, kemudian menyalurkan seperti itu. Jadi memang kita memberikan jadwal kepada mereka untuk kapan jadwal mereka untuk datang ke gudang untuk mengambil. Kita punya 3 gudang, ada di Bulog, kemudian ada di Pertani, kemudian ada Benteng Mat. Jadi kecamatan-kecamatan yang berada di dekat-dekat situ mengambil barangnya di gudang yang berdekatan. Oke. Dari Pak Dandim ada yang ingin disampaikan? Ya. Iya. Kami sampaikan mungkin pada kawan-kawan baik yang di Dinas Sosial, Dinas Kecamatan dan mungkin lanjut ke jajaran kelurahan sama RT RW. Jadi kita niatkan ini kita berbuat untuk semuanya warga kita. Memang mungkin kita dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan waktu yang mungkin menyita kita. Namun demikian yakinlah itu kita niatkan jadi amal ibadah. Nanti ada kesulitan, hambatan, ya kita musyawarahkan bersama. Baik kami, Kodim, kemudian Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar, bahkan sampai dengan pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan dan RT. Kita duduk bersama, mungkin intinya bagaimana masyarakat kita yang mungkin sangat-sangat memerlukan terkait dengan efek dari pandemi COVID ini, itu sedikit banyak merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Di sisi lain juga kita masih berjibaku untuk menghentikan pandemi ini. Alhamdulillah 2 minggu terakhir ini trennya sudah mulai menurun. Mudah-mudahan itu menjadi sinyal positif kita untuk tetap beraktivitas dan tetap produktif untuk kehidupan kita.